Halo semuanya, kalian pasti pernah ngerasain stuck kan? Waktu lagi nyari ide kreatif. Nah, kali ini kita bakal gali dan cari tahu cara meningkatkan kreativitas kita. Ini berdasarkan ilmu psikologi kognitif ya. Gak usah khawatir, untuk ngerti ini gak usah harus jadi ilmuwan hebat. Yuk kita bahas. Kreativitas adalah skill yang memungkinkan seseorang untuk memproduksi karya yang unik. Dan orang yang kreatif itu mampu menghasilkan ide-ide yang orisinil dan berbeda dari yang biasanya. Tapi ternyata masih ada juga ya sebagian orang yang percaya kalau kreativitas itu merupakan bakat atau talent atau karakteristik bawaan katanya. Sebenarnya benar nggak sih? Apa kalian juga percaya? Kita di sini pengen kasih tahu kalian kalau sebenarnya secara mendasar kreativitas itu bisa dipelajarin dan dikembangin. Kalau kalian menganggap diri kalian nggak sekreatif orang lain atau emang kreatif tapi nggak tahu kenapa lagi susah aja dapat ide-ide baru. Nah, tepat banget nih. Kali ini kita akan membantu kalian gimana caranya supaya bisa meningkatkan dan kembangkan kreativitas dari sudut pandang psikologi kognitif. Pertama-tama, kita singgung sedikit tentang apa itu psikologi kognitif. Psikologi kognitif itu seperti detektif di otak kita yang nyelidikin gimana otak kita ngeproses informasi, ngambil keputusan, dan bikin keputusan itu jadi satu tindakan. Para ahli psikologi seperti Zampaizi dan Vygotsky percaya bahwa kognisi itu pusatnya ada di otak kita. Nah, bagaimana kita bisa manfaatin ilmu ini buat nge-boost kreativitas kita? Sebelum masuk lebih dalam, mari kita bahas dulu apa itu kreativitas. Kreativitas bukan cuma soal bikin lukisan keren atau nyanyi lagu bagus. Menurut Dr. Csikszentmihalyi, seorang psikolog ternama yang dikenal karena konsep aliran flow, kreativitas dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana seseorang sepenuhnya terlibat dalam suatu aktivitas yang menuntut kemampuan dan memberikan kepuasan intrinsik. Dalam konteks ini, kreativitas bukan hanya sebagai tentang kemampuan artistik atau kejeniusan semata, tapi lebih pada pengalaman psikologis seseorang selama proses kreatif. Jadi, kreativitas bisa muncul di berbagai bidang, mulai dari menulis, memasak, sampai menemukan solusi unik untuk masalah sehari-hari. Sekarang, mari kita lihat bagaimana ilmu psikologi kognitif bisa membantu kita membangun flow ini. Psikologi kognitif yang sering disebut sebagai detektif otak membawa kita masuk ke dalam dunia cara otak kita berpikir. Zampaizi, salah satu bapak psikologi kognitif, percaya bahwa otak kita melewati tahapan pengembangan tertentu yang mempengaruhi cara kita belajar dan berpikir. Juga Vygotsky, seorang psikologi kognitif lainnya, menekankan peran lingkungan dan budaya dalam pembentukan pemahaman dan kreativitas. Jadi, sekarang kita punya pemahaman dasar. Mari kita lihat cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, bermain dengan pola pikir. Otak kita ini adalah pemikiran yang abstrak. Sekarang kita mulai dengan bermain dengan pola pikir. Psikologi kognitif bilang, kita suka terjebak dalam pola pikir yang itu-itu aja. Nah, cobain deh keluar dari zona nyaman itu.
Contohnya, bayangkan kamu punya masalah. Biasanya kita mikirin solusinya dari satu sisi aja. Coba deh lihat dari sudut pandang yang beda. Seperti kalau kita jadi superhero atau alien yang punya kemampuan yang unik. Nah, contoh sederhananya, misalnya kita lagi mikirin cara menyajikan makanan yang biasa aja. Kalau biasanya disajikan di atas piring, nah coba bayangkan kalau makanan itu dihidangkan di dalam toples kaca gitu, ala-ala museum seni kelihatannya. Nah, dengan kita ganti pola pikir, kita bisa dapetin ide kreatif yang gak terpikirkan oleh kita sebelumnya. Otak kita ini ternyata suka yang unik dan beda. Kedua, asah kemampuan berimajinasi. Bangun rumah impian kita di dalam otak. Berimajinasi itu seperti membangun rumah impian kita tuh di dalam otak. Nah, dalam psikologi kognitif, proses ini disebut sebagai image streaming. Oleh ahli kreativitas, Dr. Michael Michalko, ia bilang, berimajinasi itu seperti membuat potret bergerak di dalam otak kita. Contohnya, coba pikirkan tentang liburan impian kita. Mulailah dengan warna langit, bau pantai, suara ombak, dan lainnya. Dengan melibatkan semua indera kita bisa membuat gambaran yang lebih hidup. Hal ini membantu kita berlatih untuk melihat detail dan mengeksplorasi ide yang lebih dalam. Jadi, berimajinasi itu lebih dari sekedar bermimpi, tapi membuat mimpi itu nyata di otak kita. Ketiga, mainkan permainan otak, seperti sudoku dan jigsaw. Pernah nggak main teka-teki sudoku atau jigsaw? Nah, ini bukan cuman main-main aja. Psikologi kognitif bilang, permainan-permainan ini bisa mengasah kemampuan berpikir kita. Dr. Barbara, seorang ahli pembelajaran dan neuroscience, menyebutkan sebagai focused mode dan diffuse mode. Focused mode itu kayak lagi mikir serius, sementara diffuse mode itu kayak lagi santai-santai dan otak kita lagi lihat dari segala sudut. Nah, saat kita main permainan otak, kita bisa ngasah keduanya. Contohnya, main teka-teki silang bisa jadi secara seru untuk berlatih kreativitas kita. Jadi, main permainan otak itu nggak cuma buat ngisi waktu luang, tapi juga bisa bikin otak kita jadi lebih lincah. Yang keempat, jeda sejenak dari rutinitas. Insect moment ini penting loh. Nah, pernah dengar istilah aha moment? Itu kayak lampu yang tiba-tiba nyala di otak kita gitu. Psikologi kognitif menyebut ini sebagai insight. Dan biasanya ide kreatif ini muncul saat kita jeda sejenak dari rutinitas. Contoh sederhananya, coba deh ganti rute pulang kita. Mungkin biasanya kan kita pulang lewat jalan A. Nah, cobain lewat jalan B. Bisa jadi pemandangan atau situasi yang baru ini memicu ide segar yang gak terduga. Terkadang, otak butuh istirahat sejenak dari kebiasaan untuk menemukan solusi yang inovatif. Yang kelima, jangan takut melakukan kesalahan. Kreativitas dalam kesalahan itu biasa. Ini penting banget. Psikologi kognitif bilang setiap kesalahan yang kita lakuin itu sebenarnya otak kita lagi berproses dan belajar. Dr. Robert Sternberg, seorang ahli psikologi, menyebut ini sebagai successful intelligence. Menurutnya dia, kecerdasan bukan hanya soal nilai atau IQ, tapi juga soal kemampuan beradaptasi
dan belajar dari kesalahan. Contohnya, coba kita lagi eksperimen bikin kue. Tiba-tiba kita lupa nyetel suhu oven atau salah ngukur bahan. Meskipun mungkin hasilnya jadi agak aneh, tapi di balik itu bisa aja kita menemukan resep baru yang jauh lebih enak dari yang sebelumnya. Kesalahan adalah bagian dari proses menuju kreativitas yang lebih tinggi. Jadi, jangan takut buat nyobain hal baru dan kemungkinan membuat kesalahan. Sebab di balik kesalahan itu mungkin ada penemuan atau inovasi yang menanti. Keenam, gunakan teknologi itu dengan bijak. Otak kita ini bukan mesin. Nah, gak bisa dipungkiri. Memang teknologi menjadi bagian yang gak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Psikologi kognitif bilang, ini sebagai cognitive offloading, yaitu ketika kita memanfaatkan teknologi ini, hanya sebatas untuk membantu otak kita dalam menyimpan informasi. Namun, ingat untuk menggunakan teknologi itu dengan bijak. Terlalu banyak di depan layar bisa membuat otak kita kelelahan. Nah, cobalah jeda sejenak, matikan ponsel, dan lihat sekeliling kita. Nah, siapa tahu ada ide kreatif yang muncul dari lingkungan sekitar. Ketujuh, istirahatlah yang cukup. Mimpi itu buat otak adalah nyata. Nah, ini terakhir, tapi nggak kalah penting ya. Tidurlah yang cukup. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa otak kita itu membutuhkan waktu untuk memproses dan menyimpan informasi. Jadi, pastikan kita mendapatkan tidur yang cukup agar otak kita itu segar saat kita bangun. Contoh sederhananya, nih kita lagi baca buku atau nonton film dah sampai larut malam. Nah, pas besoknya kita mungkin merasa otak kita kok agak slow ya, nggak bisa mikir jernih. Nah, itulah efek kurang tidur bagi otak kita. Sebaliknya, saat kita tidur yang cukup, otak kita beristirahat dan memproses informasi dengan lebih baik. Saat kita bangun, otak kita tuh lebih fresh. Nah, ini jangan diremehin. Kekuatan tidur dalam meningkatkan kreativitas kita itu sangat penting. Jadi, kesimpulannya, kreativitas itu bukanlah hal mistis yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Setiap orang punya potensi untuk menjadi kreatif, dan psikologi kognitif bisa menjadi teman terbaik kita dalam perjalanan menuju kreativitas yang lebih tinggi. Dengan bermain dengan pola pikir, mengasah kemampuan berimajinasi, memainkan permainan otak, jeda sejenak dari rutinitas, tidak takut melakukan kesalahan, menggunakan teknologi dengan bijak, dan memberikan istirahat yang cukup untuk otak kita, kita bisa membangun fondasi untuk menjadi pribadi yang lebih kreatif. Ingat, kreativitas itu seperti permainan otak yang seru dan bisa dinikmati oleh semua orang. Jadi, mari kita terus bereksplorasi dan temukan potensi kreatif kita. Siapa tahu di suatu titik nanti kita akan menemukan diri kita yang terbenam dalam aliran kreatif yang fantastis. Oke, itu tadi sedikit ulasan otak kreatif kita hari ini. Jangan lupa, kreativitas itu bukan sesuatu yang cuma datang begitu saja, tapi memang perlu diasah dan ditemukan. Yuk, kita jadikan pikiran kita sebagai tempat yang lebih kreatif dan penuh warna. Sampai jumpa dan terima kasih. Salam kreatif.